teman gue yang kita sebut aja namanya Vina ini tinggal di Bandung. Vina. Dia tinggal di rumah yang kanan kirinya tuh langsung diimpit sama rumah kosong gitu, Bi. Nah, rumah sebelahnya Vina ini yang kiri dikontrakin sama pemiliknya. Jadi walaupun sering kosong ya, tapi masih ada lah yang nempatin. Jadi masih ada aktivitas lah gitu. Tapi rumah sebelah kanan Vina ini bener-bener udah kosong lama banget, Bi. Nat, nggak dirawat, kacanya pecah, udah banyak ilalang gitu nutupin rumahnya. Pagarnya pun sampai dicolong gitu loh. Pokoknya nih rumah bener-bener lama kosong dan ditinggal lama sama pemiliknya. Nah, ada di satu hari pas si Vina ini mau berangkat sekolah, dia di sini masih SMA kelas 2 gitu, by the way. Nah, dia dengar kalau misalnya rumah sebelah dia yang kanan itu mau dibeli sama bokapnya. Jadi rencana bokapnya ini rumah dia yang sekarang ditempatin sama rumah sebelah itu mau dijebolin, disambung jadi satu rumah gede gitu. Di situ sebenarnya dia takut, Bi, Nat, karena dia keinget akan kejadian waktu dulu dia kecil. Kayak SD sampai SMA kelas 1-an lah, dia tuh sering banget kalau misalnya ngelewatin rumah itu, dia tuh dengar kalau misalnya ada suara cewek manggil-manggilin dia buat masuk ke rumah kosong itu. Nah, suara cewek itu tuh bener-bener kayak manggilin, gak cuma sekali 2 kali doang. Kayak hampir setiap si Vina sama teman-temannya main pas lagi maghrib, dia tuh dengar ada suara cewek manggil buat masuk ke dalam itu. Dan yang notice itu cuman Vina doang, karena pas Vina nanya sama teman-temannya tuh bilang kalau misalnya mereka nggak denger apa-apa gitu loh. Terus juga pernah pas si Vina ini masih zaman-zaman SMP, sekolah dia kan dekat banget sama rumahnya. Jadi kalau misalnya dari sekolah ke rumah tuh cuma jalan kaki aja gitu. Ada satu hari pas dia lagi jalan pulang sekitar jam 6-7 malaman lah gitu, dia udah sampai rumahnya tuh. Nah, mau buka gembok lah. Pas dia lagi buka gembok, dia tuh ngerasa kalau di rumah sebelah itu tuh kayak ada yang ngintipin. Jadi pagar rumah Vina itu nempel gitu di ujung sama tembok rumah kosong yang kanan. Nah, kamu maksud gue? Iya. Jadi kalau nempel banget lah pokoknya. Iya, jadi kalau misalnya lo nengok dikit aja sebenarnya lo udah tahu tuh isi dalam rumah itu apa, gitu. Nah, dia tuh berasa banget kalau misalnya ada orang yang merhatiin dia dari dalam rumah kosong itu. Karena kalau misalnya kita lagi diliatin orang dari arah manapun ya lo sadar kan? Iya. Nah, Vina tuh ngerasa kayak gitu. Tiba-tiba karena dia lagi nggak fokus buka gemboknya, tangan dia yang lagi buka gembok itu dipegang sama orang dari dalam rumahnya. Di situ dia bener-bener kaget banget karena pas lo lagi nggak fokus mau buka gembok, tiba-tiba dia ngelihat ada yang megang tangannya kan. Kayak muncul tangan gitu kan. Iya. tiba-tiba. Ternyata pas dia nengok ke atas, itu tuh tangan nyokapnya. Nah, nyokapnya tuh bilang lah ke si Vina ini kayak, ngapain sih Vin, dari tadi berisik banget buka gembok nggak bisa-bisa. Tapi dia diem aja tuh, nggak ngomong sama sekali ke nyokapnya kalau misalnya sebenarnya kenapa dia susah buka gembok, karena dia ngerasa dari rumah sebelah ada yang merhatiin dia. Tapi Vina cuma diem aja, nggak ngegubris omongan nyokapnya. Nah, ya udahlah, dibukain sama nyokapnya. Habis itu nyokapnya ninggalin Vina. Jadi si nyokapnya cuma bukain doang, Vina yang gembok lah, gitu. Pas nyokapnya udah masuk rumah dan si Vina tuh udah beres gemboknya, dia tuh jalan mau masuk ke dalam rumahnya kan. Tapi pas dia mau masuk ke pintu, dia tuh masih lirik-lirik ke belakang gitu loh, Nat, Bi, ke arah pagernya itu tadi. Karena dia tetap ngerasa kalau misalnya tuh gue tuh tadi diperhatiin orang gitu loh. Jadi hati dia tuh masih nggak enak gitu. Dan bener aja, pas dia lagi jalan ke arah pintu rumahnya, dia nengok kan ke arah belakang ke pagernya itu. Pas dia nengok ke belakang, ke arah pagernya, ternyata dia ngeliat sesuatu. Apa? Dia ngeliat ada sosok cewek, rambutnya panjang, kayak pakai baju putih panjang gitu. Dan sosok cewek ini lagi duduk di atas pagar sambil senyum ke arah si Vina ini. Wah. Di situ tuh Vina tuh bener-bener takut banget dan dia langsung buru-buru lari masuk ke dalam rumahnya. Nah, dari semenjak kejadian itu dia tuh merasa kalau misalnya rumah sebelah ini angker, gitu loh. Makanya pas si Vina dengar kalau misalnya bokapnya ada ide buat ngejebolin rumahnya, dia masih ngerasa nggak enak, nggak tenang, gitu, Bi. Iyalah, aku juga nggak mau anjir. Iya kan? Beberapa bulan kemudian, akhirnya bokapnya Vina ini jadi beli rumah kanan yang kosong itu dan disatuin lah rumah Vina dan rumah yang kanan itu. Posisi kamar Vina yang baru dan ruang tengah TV itu ada di bagian kanan rumahnya, yang mana waktu itu tuh bekas rumah kosong itu. Berarti sekarang kamarnya Vina itu letaknya ada di rumah yang kosong itu kan? Iya, ruang tengahnya, ruang TV-nya, kamar Vina tuh bekas rumah kosong itu. Iya. Pas banget Hamin 2 rumahnya nih beres, ternyata dapat kabar Vina kalau misalnya bokap nyokapnya itu harus pergi haji. Ya kan kalau misalnya haji udah daftar dari kapan tahu lama, ya nggak bisa di reschedule kan? Iya.
Nah udahlah, setelah rumah itu beres, jadinya belum sempat ngundang orang buat didoain segala macam kayak tradisi kita lah. Kalau misalnya pindah rumah harus ada baca-baca doa segala macam kan. Syukuran gitu Syukuran. kan. Nah nggak sempet karena nyokap bokapnya Vina udah berangkat duluan haji. Jadi Vina cuma tinggal berdua sama abangnya. Nah abangnya ini udah kuliah, jadi sering lah pulang malam, bahkan sampai balik tuh selalu baru jam 3-4 pagi gitu. Jadi ya hitungannya si Vina tuh jadi lebih sering di rumah sendirian lah, karena abangnya selalu pulang pagi. Nah alhamdulillah selama 1 mingguan tinggal di rumah barunya itu, si Vina tuh gak pernah ngerasa ada hal-hal aneh atau hal-hal janggal lah yang menimpa dia. Tapi tiba-tiba ada di satu hari pas Vina habis beres sekolah, dia main dulu tuh sama teman-temannya, sampai pada akhirnya si Vina tuh baru balik jam 8-an malam. Di situ dia ngechat abangnya, nanya pulang jam berapa. Ternyata abangnya bilang kalau misalnya dia nginep di rumah temennya. Nah dia ngechat tuh langsung tuh teman-temannya buat nemenin dia di rumah kan. Tapi ternyata nggak ada yang bisa. Jadi terpaksalah si Vina ini di rumah sendirian di malam itu. Selama di rumah sendirian ini, dia makan, dia nonton TV di ruang tengah. Pokoknya tuh dia bener-bener ngerasa kalau misalnya ya udahlah mau gue sendiri mau nggak ada apa-apa, gue nggak takut gitu. Pas dia lagi makan, TV tuh dia hidupin biar rame lah gitu, biar berisik, biar nggak cuman sunyi gitu rumah kosong kan. Nah pas dia lagi makan di meja makan, dia denger kalau misalnya ada kayak suara ngomong gitu orang, tapi nyaru-nyaru gitu sama suara TV, karena kan suara TV kencang banget tuh. Jadi dia cuma nengok ke ruangan TV, cuman kayak itu ada apaan ya gitu. Nah tapi ya Vina lanjut lagi makan, karena dia ngerasa ya mungkin suara TV kali gitu kan. Nah tapi lama-kelamaan Vina tuh denger kalau misalnya suara orang ngomong ini makin jelas, Bi. Nah, dari ruang makan ini dia langsung lah jalan ke ruang tengah, ke ruang TV buat ngecilin suaranya. Dan ternyata bener, pas dia lagi kecilin suara TV-nya, dia bisa denger dengan jelas banget ada suara cewek lagi bisik-bisik kayak gini suaranya, kayak gitu. Intinya tuh si Vina denger kayak ada suara cewek ngomong aja, kayak ngobrol tapi ngobrolnya nggak jelas. Iya benar. Dan sumber suaranya ternyata ada dari kamar Vina. Nah, karena dia tahu sumber suara cewek ini dari kamarnya Vina, dia langsung takut banget dan dia nggak berani buat masuk ke kamarnya sendiri. Abis dengar suara itu, dia tuh langsung matiin TV, langsung beresin makanan buru-buru, dan akhirnya dia tidur di kamar nyokap bokapnya yang ada di bagian kiri rumah. Berarti rumah awalnya dia ini. Ya betul. Letaknya di rumah awalnya dia lah gitu. Udah deh tuh, dia coba buat nggak takut, dia main HP, dia denger lagu. Pokoknya tuh selama di kamar tuh dia nyibukin diri lah. Dia denger lagu tuh pakai headset kenceng tuh, dia puter lagunya biar nggak kedengeran ada suara apa-apa di luar kan. Nah ternyata pas dia lagi denger lagu, dia denger kalau misalnya kayak ada suara samar-samar gitu, Bi. Nah dia kencengin lagi tuh makin lagunya. Nah tapi lu tau nggak setelah dia kencengin lagunya apa yang kejadian? Apa? Tiba-tiba lagunya itu mati sendiri, dan si Vina tuh bisa denger kenceng banget suara bisikan cewek persis di kupingnya dia. Yang tadinya ada di kamar, tiba-tiba ada di sebelah kuping dia persis. Gitu. Berarti ngikutin sampai ke rumahnya dia yang lama itu ya? Ngikutin sampai masuk ke kamar nyokap bokapnya. Wah. Dia tuh langsung teriak ketakutan, dia langsung lari keluar dari kamar nyokap bokapnya dan dia duduk di ruang tengah lagi. Gak lama setelah itu, karena udah sekitar jam 10:30-an, akhirnya dia ketiduran tuh di sofa. Dia tidur lumayan pules lah, sampai tiba-tiba dia kebangun karena ada kayak suara berisik, kayak duk 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 gitu. Dia denger kayak ada suara tikus jalan di plafon rumah gitu, kebayang nggak? Kalau misalnya ada tikus di plafon, lo kan kedengeran kan suaranya. Nah si Vina kebangun karena ada suara berisik itu. Nah tapi posisi Vina tidur itu madep ke bagian sofa, jadi dia nggak tahu sumber suara itu berisik dari mana, asalnya dari mana, dan suara itu terjadi karena apa gitu. Pokoknya yang dia dengar tuh cuma ada suara kayak tikus jalan di plafon aja gitu. Nah dia mau coba paksa tidur lagi, Bi. Nah tapi selalu nggak bisa karena suara ini tuh kayak hilang timbul gitu loh. Karena dia penasaran juga suara itu dari mana asalnya, akhirnya dia ngebalikin badannya ke arah ruang tengah rumahnya. Ternyata pas dia lagi muterin badannya dan madep ke arah plafon, dia tuh ngeliat kalau ada sosok cewek rambutnya panjang lagi jalan ngerangkak cepet banget dari atas plafon rumahnya Vina. Si Vina ini bisa ngeliat sosok cewek yang ngerangkak di atas plafon itu jalan cepet banget dari ujung ruang tengah ke arah persis di atas sofa tempat si Vina ini tidur.
Dan lo tahu, abis si Vina ini ngeliat sosok cewek ini ngapain? Ngapain? Si sosok cewek ini langsung bener-bener lompat dari atas plafon ke arah Vina. Oh. Lompatnya tuh bener-bener cepet banget Nat. Dan lo tahu nggak? Ternyata sosok itu sama persis kayak sosok cewek yang Vina lihat waktu pas kejadian dulu, pas dia lagi ngunci gembok. Oh, yang di pagar itu ya? Yang di pagar waktu zaman di SMP itu. Heeh. Nah, setelah kejadian itu dia pingsan karena dia sesyok itu ngelihat ada sosok cewek lompat dari atas plafon nimpa dia. Nah, pas udah kebangun, dia ngeliat jam, ternyata udah jam 6 pagi Nat. Di situ tuh dia kebangun, bener-bener langsung takut, langsung nangis, dan dia langsung buru-buru nelpon om tantenya buat nyuruh mereka ke rumahnya dia. Pas om tantenya udah sampai rumah, Vina ini ceritalah apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Ngedenger keponakannya ketakutan kayak gitu, omnya Vina tuh langsung lah buru-buru ngadain pengajian di rumahnya. Jadi bener-bener omnya tuh gak nungguin bokap nyokapnya pulang haji. Pokoknya di hari itu omnya tuh mau rumah itu langsung di ngajiin lah gitu. Udahlah, di hari itu abis maghrib Pak Ustadz ini datang sama anak yatim buat ngajian rumahnya. Bereslah pengajian itu sekitar jam 9 malam lah, dari Isya sekitar jam 7-an. Beres ngajiin itu, tiba-tiba Vina tuh disamperin sama salah satu tetangganya Vina, kayak ibu-ibu gitulah. Si ibu-ibu itu nanya ke Vina kayak, "Dek, ini rumahnya disambungin sama rumah sebelah yang kosong ya?" gitu. Si Vina jawab, "Iya bu, kenapa emang?" gitu. Si ibu-ibu nanya lagi, Loh emang gak serem dek? Itu rumah sebelah kan udah lama banget kosongnya gitu. Dengar ibu-ibu tuh ngomong kayak gitu, si Vina langsung tuh refleks cerita kejadian semalam. Sampai makanya omnya tuh mutusin buat bikin pengajian di hari ini. Si ibu-ibu ini tuh langsung cerita lah, kalau misalnya ternyata dulu ada kayak anak cewek sekitar umur 17-an tahun lah, mati kecelakaan di dekat rumahnya Vina. Arwahnya ini masih gentayangan Nat. Dan arwahnya ini ngelihat kalau misalnya rumah kosong sebelah kanannya Vina ini bisa cocok buat jadi tempat tinggal si arwah cewek ini. Wah, anjing. Nah, makanya lah si sosok cewek ini selalu tinggal di rumah kosong itu kan. Di situ juga ibu-ibu langsung bilang ke Vina buat nyuruh pasang paku emas. Lo tau nggak paku emas? Enggak, buat apa tuh? Nah, paku emas ini ternyata dipercaya buat ngilangin bala dan ngejauhin rumah tuh dari hal-hal buruk lah. Pokoknya tuh literally bentuknya paku, warnanya emas. Oh gitu. Kayak gitu. Dan si ibu ini bilang, pokoknya di rumahnya Vina ini harus ada kayak barang macam sesajen gitu ya, bentuknya kayak sesajen. Sesajen dan paku emasnya itu harus ditaruh di dalam plafon rumahnya Vina. Nah, jadi kebesokan harinya bener-bener tuh om tantenya langsung ngurusin ngejebol plafon rumah atasnya Vina. Dan si paku emas sesajennya itu juga langsung ditaruh di atas plafonnya. Langsung dicat lagi, ditutup lagi. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu dan barang-barang kayak paku emas, sesajen-sesajen yang udah ditaruh di atas rumahnya Vina, udah gak ada lagi tuh hal-hal buruk yang menimpa Vina dan keluarga di rumah itu. Wah, tapi itu udah double sih, Moy. Udah di ngajiin sama pakai kayak sesajen dan kepercayaan gitu ya. Gue juga kalau jadi Vina, gue panik sih dan bakal ngelakuin dua hal itu sih. Iya, karena gue mikir juga dia pernah ada cerita buruk di rumah itu waktu zaman kecil. Nah, terus dia harus ngelihat kenyataan kalau misalnya rumahnya dia sama rumah kosong itu nyatu.